Halo semuanya, kembali lagi dengan kakak pengajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe gaya belajar. Nah, seperti materi yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, kita berbicara tentang serba-serbi belajar. Dan di situ kakak bahwa gaya atau cara tersebut belajar. Kali ini kita akan lihat yuk tipenya satu-satu. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, belajar itu adalah kegiatan hidup, yang artinya kamu akan terus melakukan itu sampai mungkin kamu ya sampai tua, sampai seumur hidup kamu pokoknya. Nah, tapi cara belajar kita tuh bisa beda-beda. Nah, di sini ada learning styles. Jadi ada 3, yang di bagian biru itu adalah visual, dilambangkan dengan mata. Lalu ada yang pink, digambarkan dengan telinga, auditory. Dan yang warna kuning adalah kinestetik atau dilambangkan dengan tangan. Artinya itu hands on gitu ya. Jadi kegiatan yang melibatkan praktek secara langsung. Oke, kalau kita lihat di bagian yang biru, di bagian visual, di situ ada tulisannya graphs, illustrations, picture, videos, powerpoints, and articles. Jadi ketika gaya belajar kita adalah visual, maka kita akan lebih mudah memahami gitu ya sesuatu ketika itu dideliver atau berada pada PowerPoint gitu misalkan, atau ilustrasi atau gambar. Jadi intinya sesuatu yang bisa kita lihat atau mungkin tulisan. Nah, sementara kalau yang auditory, yang telinga itu, berarti gaya belajar kita itu lebih dominan menggunakan indera berupa pendengaran atau telinga ya. Jadi di situ ada one-on-one conversation, ada videos, ada podcast, ada group discussions, dan oral presentations. Nah, jadi orang-orang yang punya gaya belajar auditory akan lebih paham terhadap sesuatu ketika dia bisa berdiskusi, mendengarkan misalnya podcast gitu ya. Nah, kalau videos itu mungkin perpaduan antara visual dan auditory ya. Jadi dia bisa lihat videonya sekaligus mendengarkan penjelasan dari pemateri. Nah, seperti video kakak ini mungkin akan sangat cocok untuk kamu yang gaya belajarnya visual dan juga auditory. Kamu bisa lihat materi yang kakak sampaikan di layar, sekaligus kamu bisa mendengarkan penjelasan kakak. Gitu. Nah, kemudian ada kinestetik gitu ya, atau mereka yang gaya belajarnya itu hands-on activity, jadi langsung praktek walking, meetings, role playing, dan note. Jadi kalau diem aja duduk gitu, dia mungkin paham tapi akan cepat lupa. Nah, orang yang punya gaya belajar kinestetik, mereka lebih suka learning by doing. Jadi langsung dilakukan, langsung praktik. Nah, ini cocok mungkin untuk kamu yang suka eksperimen. Nah, kalau kamu suka eksperimen, berarti mungkin gaya belajarmu adalah kinestetik. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Visual itu adalah gaya belajar yang cenderung menggunakan panca indera berupa mata. Kegiatan belajar akan terserap optimal dengan cara melihat atau mengenal. Nah, ini ada ciri-cirinya, teman-teman. Coba teman-teman introspeksi diri. Kira-kira apakah ini gaya belajar teman-teman? Yang pertama adalah susah mengingat instruksi verbal. Verbal itu adalah oral ya, omongan. Jadi ketika kamu hanya mendengarkan tanpa kamu nyata, tanpa kamu baca, itu kamu mungkin paham tapi akan cepat lupa. Lalu tulisan tangannya tuh rapi banget. Dan adalah pembaca yang cepat. Nah, dia lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang dia dengarkan gitu. Jadi orang-orang yang gaya belajarnya ini tuh lebih suka mungkin baca buku gitu ya. Kebiasaan mencatat dengan detail karena sekali lagi eh, senjata dia atau kekuatan dia adalah di ingatan berdasarkan visual apa yang bisa dia lihat. Suka melihat demonstrasi atau praktek. Nah, kalau misalkan yang kinestetik tadi dia yang praktek, kalau yang gaya belajar visual dia harus melihat gitu ya, harus melihat contoh. Nah, lalu tidak terganggu dengan suara berisik. Nah, orang-orang yang gaya belajar visual, mau dia belajar di tempat seramai apapun, misalnya kafe, yang mungkin kurang kondusif ya, dia masih bisa mencerna atau belajar gitu. Dia nggak akan terganggu yang harus di suasana yang super sepi atau sunyi. Nah, gimana kalau ternyata gaya belajarmu itu adalah visual? Nah,
Ada beberapa strateginya, misalnya kamu bisa bikin mind map atau catatan yang unik gitu, dengan grafik, gambar, gitu. Atau membaca buku berulang-ulang dan menonton penjelasan lewat video. Jadi kamu bisa sekalian melihat dan juga mendengarkan penjelasan. Nah, lalu ada auditory, yaitu gaya belajar yang cenderung menggunakan panca indera berupa telinga. Kegiatan belajar akan terserap optimal dengan cara mendengarkan. Nah, ciri-cirinya adalah lebih mudah mengingat apa yang dia dengar dan menggerakkan bibir atau membaca tulisan dengan keras ketika membaca. Pasti kamu ada ya beberapa orang yang ketika membaca buku atau baca notes atau apapun dia sambil menyuarakan gitu ya. Biasanya kan baca dalam hati. Dia biasanya dibaca. Kan kayak ketika presentasi dia baca eh, bukunya atau PowerPoint-nya gitu ya sambil dia membacakan. Dan konsentrasinya itu mudah terdistraksi dengan suara ribut gitu. Jadi orang-orang dengan gaya belajar ini mungkin nggak suka ke kafe yang kurang kondusif karena sangat berisik gitu ya. Mungkin orang-orang seperti ini lebih suka ke perpustakaan yang tenang seperti itu atau di rumahnya sendiri. Nah, kalau kalian punya gaya belajar auditori, ini adalah strateginya. Kamu bisa menggunakan bantuan musik saat belajar. Jadi kalau misalkan em, musiknya itu seperti musik jazz gitu ya. Kalau yang terlalu berisik kalian mungkin akan susah konsentrasi. Jadi mungkin alunan jazz yang lembut itu bisa banget. Dan berdiskusi dengan orang lain. Kamu bisa tuh ngobrol dengan dosen atau guru kamu atau temanmu yang berpengalaman. Jadi kamu gaya belajarnya itu dengan sharing-sharing. Dan menonton penjelasan lewat video. Nah ini sama kayak gaya belajar visual. Dan kalau yang di auditori ini kan kamu menekankan pada penjelasan dari pematerinya. Seperti ketika kakak menjelaskan ini. Lalu yang terakhir ada kinestetik. Gaya belajar yang cenderung menggunakan gerakan tubuh atau perabaan. Kegiatan belajar akan terserap optimal dengan cara melakukan secara langsung atau praktek. Ciri-cirinya adalah sulit mengingat jika hanya membaca, tapi harus mempraktekkan secara langsung. Jadi kalau ada kegiatan eksperimen, kalau hanya baca secara teori atau step by step atau mendengarkan penjelasan dari gurunya, itu akan kurang banget. Dia lebih suka untuk praktek langsung di lab gitu ya, eksperimen langsung. Lalu pandai mengontrol gerakan atau belajar sesuatu yang berhubungan dengan gerak tubuh. Nah, kalau kalian mau tahu biasanya atlet atau dancer, pokoknya yang pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan motorik kasar, yang bergerak gitu, biasanya punya gaya belajar kinestetik. Jadi siapa tahu kalau ada temanmu yang eee, keren banget ketika nari gitu ya, ketika ngedance, mungkin aja gaya belajarnya adalah kinestetik. Lalu dia juga cenderung bosen tuh duduk berlama-lama dan mendengarkan materi. Dan belajar sambil jalan atau mondar-mandir. Nah, ini ada nggak teman kamu yang gini? Atau kamu sendiri gaya belajarnya seperti ini? Nah, lalu strateginya seperti apa, Kak? Nah, buat kamu yang punya gaya belajar kinestetik, ada beberapa strategi, yaitu explore berbagai tempat belajar. Jadi jangan hanya belajar di kamar. Untuk yang suka gaya belajar kinestetik ini, mungkin kamu bisa ke museum gitu. Jadi belajar sejarah itu dengan jalan-jalan ke museum. Atau kalau mau belajar tentang bagaimana cara menanam tanaman tertentu, kamu bisa tuh ke tempat agrowisata, terus belajar menanam di situ dan tanya-tanya sama orang. Lalu menggunakan berbagai macam alat bantu belajar. Jadi jangan cuma kertas, pensil, bolpen, sama laptop. Tapi bisa banget pakai alat lain, misalnya globe, atau ketika eksperimen kan pakai beberapa bahan gitu ya. Em, Kamu bisa menggunakan alat-alat itu untuk explore gitu. Belajar banyak dari alat-alat itu. Dan perbanyak melakukan praktek. Nah ini jelas ya, jadi kata kuncinya adalah praktek. Nah, jadi ini kata kuncinya. Kalau visual itu see it, ya, lihat. Kalau auditory itu say it, atau hear it, gitu. Katakan atau dengarkan. Dan kalau kinestetik itu do. Nah, kakak kasih contoh ya. Misalkan kita ini mau belajar tentang memahami masa penjajahan di Indonesia, gitu. Mungkin pelajaran sejarah itu menarik sih sebenarnya, tapi
sebagian orang tuh menganggapnya ngebosenin karena mungkin mereka belum tahu tuh bagaimana cara belajar yang asik. Nah, misalnya gaya belajar kamu visual, kamu bisa dengan baca buku atau nonton YouTube gitu ya. Mungkin ada video-video penjelasan tertentu atau mungkin menonton film tentang masa penjajahan. Atau kalaupun auditori, kamu bisa banget untuk berdiskusi dengan sejarawan atau teman kamu yang suka juga eh, tentang sejarah atau ke guru kamu. Nah, itu kamu bisa diskusi di situ. Atau sama seperti yang visual, kamu nonton film atau nonton YouTube dan mungkin kamu akan mencerna gitu ya penjelasan-penjelasan mereka. Nah, kalau kinestetik, kamu mungkin bisa jalan-jalan ke museum gitu ya untuk melihat langsung benda-benda peninggalan masa penjajahan di Indonesia. Nah, dari situ kan ada keterangannya. Kamu bisa tuh baca di situ. Nah, seperti itu ada 3 gaya belajar. Mungkin kamu bisa pikirkan gaya belajarku apa ya? Kalau kakak sendiri gaya belajarnya lebih ke visual. Jadi kakak itu suka banget untuk baca buku atau mencatat gitu ya di catatan kecil atau melakukan kegiatan mengajar seperti ini. Jadi kakak bikin materinya lalu kakak menjelaskan ke kalian. Jadi em, lebih dominan visual dan auditori daripada yang kinestetik seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman materi kali ini. Nah, kalau misalkan teman-teman baru start di video ini, teman-teman bisa nonton video sebelumnya tentang serba-serbi belajar. Oke, kalau begitu, see you guys, bye!